Halo Sobat Cuan, gimana kabarnya hari ini? Semoga portofolionya hijau ya, meskipun kemarin IHSG sempat trading halt 2 kali di akhir Januari. Kemudian sekarang saya rasa IHSG belum sepenuhnya rebound gitu. Oke, lama kita nggak berjumpa ya teman-teman ya, Sobat Cuan semuanya, karena memang ada kesibukan lain, jadi mohon maaf mungkin belum bisa update ketika IHSG mengalami trading halt 2 hari berturut-turut. Oke, hari ini saya update kembali tentang IHSG pastinya yang pertama ya. Jadi hari ini IHSG kembali menyentuh level 8.146 ya. Level psikologis IHSG sekarang ada di 8.000-an. Nah, hari ini mengalami kenaikan sekitar 0,3%. Nah, kalau kita lihat di sini IHSG ya, dalam tren jangka pendeknya memang masih downtrend. Kenapa masih downtrend? Kelihatannya kan di sini IHSG udah hijau ya, udah rebound. Itu belum sepenuhnya hijau dan belum sepenuhnya rebound. Simpel aja, karena dilihat dari MA5-nya di sini, garis yang warna pink yang saya pakai, itu IHSG masih di bawah MA5 dan belum bisa break dari MA5. Maka dari itu ya, saya sarankan buat Sobat Cuan semuanya, kalau mau trading jangan all in gitu ya. Itu yang pertama, jadi tetap sedia cash. Yang kedua, kalau mau buat trading dalam masa-masa seperti ini ya, enaknya itu cuan bungkus, karena ketidakpastiannya masih sangat tinggi ya, apalagi terkait MSCI kemarin ya, banyak sekali persyaratan dan memang ternyata mungkin bursa kita masih belum memenuhi kriteria, baik itu dari free float ya dan lain sebagainya ya. Yang kedua, terjadi pergantian kepengurusan dari regulator kita dan SRO ya, OJK dan bursa, di mana Ketua Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri beserta wakilnya dan badan pengawas pasar modalnya. Kemudian dari Bursa Efek sendiri ya, direktur utamanya mengundurkan diri. Ini pasti terjadi kekosongan kekuasaan ya, dalam artian ini hanya pejabat sementara yang menduduki direksi bursa maupun OJK itu sendiri. Maka dari itu ketidakpastiannya masih cukup tinggi. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau masuk di saham jangan all in. Yang kedua ya, itu kalau udah cuan bungkus aja ya, yang penting sesuai dengan trading plan kita. Jadi untuk IHSG sendiri ya, mungkin akan sideways. Kalau turun itu supportnya di level psikologis 8.000. Kalau naik kemungkinan IHSG sendiri potensinya ke sini ya, 8.300 atau mungkin ke sini dulu 8.200 lah, minimal break dari MA5-nya. Kalau sudah break dari MA5 maka akan ada potensi kenaikan lagi ya, bisa itu ke 8.300, 8.400 atau bahkan nutup gap di 8.800 ya. Itu review singkat untuk IHSG, karena kalau kita lihat dari 2024 IHSG tuh sebenarnya masih uptrend gitu ya, kalau kita lihat dari 2024. Oke, IHSG udah selesai, kita lanjut. Ada 4 saham yang akan saya review di video kali ini. Yang pertama ada saham NCKL. Kalau kalian ingat ya, saham NCKL sudah pernah saya review ketika membentuk pattern double bottom di sini dan sudah capai target ya, tentunya ya. Itu sudah sampai target. Kemudian NCKL itu kemarin kena badai juga ya, turun, bahkan nggak sampai ARB tapi turun gitu ya kan, turunnya cukup dalam ya. Nah untuk sekarang NCKL saya bisa memastikan ya, kalau ini bukan memastikan tapi dari beberapa indikator ya, ini sudah mengindikasikan kalau saatnya rebound. Di sini kelihatan MA5-nya sudah di break, kemudian dari stokastik RSI-nya ya, di sini sudah golden cross gitu ya. Oke, kalau kita lihat support kuatnya ada di sini 1215, 1200 sampai 1215, dan di sini masih ada gap untuk NCKL sendiri, gap di bawah maupun gap di atas. Oleh karena itu mungkin kalau Sobat Cuan mau masuk ya,
untuk range pembeliannya itu saya rasa dari 1340 sampai harga sekarang 1380. Tapi sih kelihatannya besok bisa naik ya, kelihatannya besok bisa naik untuk NCKL. Jadi untuk range pembeliannya situ ya, 1340 di MA5 sampai 1380 harga closing sekarang. Target yang pertama tentunya nutup gap dulu di 1450. Ada potensial upside sebesar 8%. Kalau kalian suka BSJP ya, di harga 1395 sampai 1400. Semoga besok bisa kejemput. Itu ada potensial upside 4%. Dan target yang ketiga itu di harga tertinggi sebelumnya di 1540. Itu untuk NCKL. Jangan lupa batasi resiko kalau closing di bawah 1280 ya, apalagi kalau closing di bawah 1220. Jadi untuk amankan resiko, kalau closing di bawah 1220 bisa cut loss dulu. Itu ya. Ini untuk NCKL. Kenapa menarik? Karena harga komoditi ya, khususnya nikel memang lagi uptrend gitu. Oke, yang kedua ada saham Elsa ya, saham Elsa, sahamnya perminyakan. Saham Elsa ini adalah anak usaha dari Pertamina. Nah, di sini sudah breakout ya dari channel uptrendnya, kemudian membentuk chart pattern ya, sehingga saya rasa akan ada potensi kenaikan lagi ya. Kalau kita lihat ya berdasarkan chart patternnya si Elsa ini, maka Elsa punya potensi kenaikan hingga ke sini 800 berdasarkan chart patternnya. Hari ini betul memang ya mengalami koreksi, tapi penurunannya masih di atas MA5. Jadi saya rasa ini adalah bentuk koreksi wajar gitu. Apalagi kalau kita lihat dari time frame yang lebih pendek ya, mungkin dari time frame 15 menit di sini kelihatan ketika jam 9 opening itu di bawah naik sekitar 4%, setelah itu turun tapi tanpa volumenya kecil. Jadi bisa saya bilang penurunan untuk hari ini itu penurunan yang cukup wajar. Nanti tinggal sobat cuan konfirmasi barangkali suka pakai broker summary ya, karena pada video ini dibuat saya belum bisa lihat broker summary-nya gitu ya. Kemudian kalau kita cek lagi ya, barangkali mungkin kurang meyakinkan. Oke. Oh sorry, ini udah daily ya. Jadi kalau misal sobat cuan mau masuk di saham Elsa, untuk range pembeliannya itu di 675 sampai harga sekarang ya 685. Jangan lupa batasi resiko kalau closing di bawah 640 di sini. Kemudian selain itu, untuk target penguatan yang pertama itu di harga tertinggi sebelumnya di sini. Kalau kalian suka BSJP ya, atau beli pagi jual sore BPJS ya, nah mungkin level psikologisnya dulu area 700 di sini ya, lumayan 3%, atau kalau nggak turun sini berarti 2% ya, cukup lah ya. Kemudian target yang kedua 730, serta target ketiga sini 800. Ini untuk Elsa. Kenapa Elsa naik? Kita lihat harga minyak dunia itu saya rasa akan mengalami kenaikan imbas ketegangan dari Iran ya. Apalagi kalau Iran sampai nutup Selat Hormuz, wah, minyak akan bergejolak. Selain Elsa ada saham yang lain yang akan saya review di video kali ini ya, yaitu saham MEDC. Kalau kita lihat di sini saham MEDC itu sebenarnya hampir membentuk pattern cup and handle ya. Di sini cupnya, di sini handle. Nah, tinggal nunggu konfirmasi breakout aja sebenarnya. Tapi ketika itu IHSG turun dan Medco juga ikutan turun. Alhasil saham ini nggak jadi breakout gitu ya. Untuk Medco sendiri saya rasa di sini udah mulai rebound ya. Di sini udah kelihatan dari stokastiknya udah golden cross, kemudian sudah break di atas MA5-nya. Jadi masih ada potensi kenaikan lagi. Oke, langsung aja kita pasang untuk trading plan ya. Trading plan-nya sendiri silakan sobat cuan itu bisa atur posisi pembelian, saya rasa di 1470 sampai 1490 harga sekarang.
Ya, batasi resiko kalau closing di bawah 1400. Untuk target pertama sini dulu 1530 ya. Kemudian target yang kedua sini 1620. Ini saham Medco. Saham Medco ini bukan saham yang gorengan banget. Jadi kalau sehari naik ya mentok-mentoknya masih di bawah 10% ya. Closingnya di bawah 10%. Tapi kalau jarum-jarumnya ini ekornya itu bisa lebih dari sampai 10%. Jadi ini bisa dibilang cocok juga buat scalpingan ya. Kalau kalian suka mantau market tuh ya. Ini untuk MEDC. Jadi udah ada 3, NCKL, ELSA, MEDC, dan yang terakhir ini bukan di sektor komoditi tapi sektor perokokan. Sektor rokok saya rasa cukup menarik ya. Ada Wismilak, WIIM, kemudian HMSP juga cukup menarik, GGRM juga sama. Tapi untuk HMSP sama GGRM kalau nggak salah 2 hari terakhir sudah naik ya, termasuk hari ini. Maka dari itu saya mungkin lebih akan mereview dari saham Wismilak itu sendiri ya. Untuk Wismilak sebenarnya secara volume nggak terlalu rame ya, cuma 18 juta volume. Kalau kita bandingkan dengan HMSP itu masih lebih likuidan. HMSP itu 157 juta ya. Di sini HMSP tinggal uji resisten aja sebenarnya. Tuh, kita balik ke saham Wismilak, nanti HMSP kalian analisis sendiri gitu ya. Untuk Wismilak sendiri hari ini memang betul mengalami koreksi, tapi saya rasa koreksinya masih wajar. Karena setelah breakout ya dari resisten areanya itu saya rasa wajar-wajar aja kalau mengalami koreksi. Jadi kalau sobat cuan mau masuk ya untuk saham Wismilak ini masih terbilang cukup uptrend. Range pembeliannya itu di 1880 lah ya, sampai harga sekarang 1920. Jangan lupa batasi resiko kalau closing di bawah sini aja. Ini memang cukup dalam sih kalau mau berpatokan pakai MA ya, tapi kalau saya biasanya 5% itu udah cukup ya. Jadi kalau closing di bawah 1780 atau 1790 sini ya, itu bisa batasi resiko dulu, bisa cari saham lain. Targetnya itu harga tertinggi sebelumnya sekitar 6% ya, 2000 lah sini. Target yang pertama itu bisa ke 2000 ya, 6%. Kemudian target yang kedua itu ngikutin ini nih ya, kita tinggal cek aja. Berarti ada potensi si Wismilak ini ke 2230 dalam jangka menengahnya. Karena kalau kita lihat ya di sini Wismilak ini memang selalu mengikuti MA berapa nih? MA 50 ya. Ketika kena MA 50 si Wismilak itu turun, naik kena MA 50 Wismilak itu naik, kena MA 50 naik lagi, ini juga naik lagi gitu ya. Jadi kalau misal kalian dikasih kesempatan mungkin ya kena MA 50 mau average down silahkan aja gitu. Tapi kalau misal nggak suka average down ya nggak perlu sampai nunggu kena MA 50, bisa cut loss gitu ya. Jadi keputusan mau cut loss mau average down itu balik lagi ke psikologisnya kalian percayanya gimana. Kalau berdasarkan historical memang ya setiap kali kena MA 50 mantul. 1 di sini, 2 di sini hampir kena, nah ini 3 4 5, nah di sini termasuk. Bahkan closingnya selama ini belum pernah di bawah MA 50. Jadi saya rasa saham Wismilak ini masih uptrend untuk jangka menengahnya gitu ya sobat cuan ya. 4 saham yang kita bahas, kita review di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan lagi ya, jangan all in ya, secukupnya aja dan siapkan cash seperti biasa. Kemudian kalau bisa misal udah cuan mau bungkus itu silahkan, karena marketnya tuh masih penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih sobat cuan, semoga bermanfaat ya. Dan disclaimer, jadi tetap kalian analisis ulang kembali. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.